Perkenalkan, nama saya Giovanni Juan Kowal dengan NIM 2104 1104 0009 dari Fakultas Peternakan kelas Biologi 1A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi yang ditugaskan oleh Dr. Joyce Rompas SPT MSI mengenai materi ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Studi tentang distribusi hewan melalui pada abad ke-19. Secara normal berkembang ekologi baru dimulai pada tahun 1920-an. Ahli zoologi Inggris Charles Elton yang menekankan pada studi populasi di alam liar barangkali merupakan sosok yang paling berpengaruh. Elton bekerja lebih sering dengan hewan bernilai komersial, menyusun sejumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi reluk ekologi atau niche, rantai makanan, piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan pengurangan jumlah individu organisme atau total kuantitas atau berat organisme pada setiap tahap suksesif dalam rantai makanan, dari tumbuhan dan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora pada level bawah ke level lebih atas atau karnivora ke puncaknya. Seperti ekologi tumbuhan, beberapa aliran ekologi muncul di Eropa dan Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan merupakan suatu jejaring komunitas atau hubungan yang antar individu yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu makhluk hidup atau biotik dan komponen makhluk tak hidup atau abiotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air, serta komponen kimia fisik seperti gravitasi, suhu, curah hujan, dan lintas. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya, yang biasanya dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber atau ekosistem darat, laut, danau, sungai, dan sebagainya, dengan tingkatan dari gen, spesies, dan ekosistem. Secara praktis, biodiversitas biasanya hanya diperuntukkan untuk keragaman spesies, suatu konsep yang dikenal sebagai kekayaan spesies. Makhluk hidup dalam ekosistem membentuk hierarki dari yang terkecil, yaitu individu populasi, sampai dengan komunitas. Individu ialah satu kesatuan makhluk hidup yang terdiri dari satu organisme, misalnya seekor gajah, seekor nyamuk, sebatang pohon kelapa, dan sebagainya. Individu-individu yang sejenis menyusun satu kesatuan yang disebut populasi. Beberapa populasi membentuk kesatuan yang disebut komunitas. Ekologi ialah subdisiplin dari biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata ekologi atau oekologi diciptakan pada tahun 1886 oleh ilmuwan Jerman
Ernst Haeckel tahun 1834 sampai 1919. Haeckel merupakan seorang ahli hewan atau zoolog, seniman, penulis, dan terakhir sebagai profesor anatomi komparatif. Para ahli filsafat Yunani sebelumnya seperti Hippocrates dan Aristoteles merupakan para ahli yang bekerja dengan mengamati sejarah alam dan tumbuhan. Yang ada perkembangannya dikenal sebagai ekologi. Ekologi modern pada umumnya merupakan percabangan dari sejarah alam yang muncul pada akhir abad ke-10. Charles Darwin dengan teori evolusi mengembangkan konsep adaptasi yang diperkenalkan pada tahun 1859, merupakan batu pertama yang sangat penting dalam teori ekologi modern. Ekologi tidak sinonim dengan lingkungan. Paham lingkungan, sejarah alam, atau ilmu lingkungan. Ekologi sangat berkaitan dekat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Pemahaman tentang bagaimana keragaman hayati atau biodiversitas mempengaruhi fungsi ekologis merupakan bidang fokus yang penting dalam studi ekologi. Ekosistem mempertahankan setiap fungsi penyokongan hidup di planet bumi ini, yang mencakup pengaturan iklim, penyaringan air, pembentukan tanah atau pedogenesis, pangan, serat, obat-obatan, pengontrolan erosi, dan banyak fungsi lainnya seperti nilai sejarah, nilai sosial, estetika, dan ilmiah. Ekologi berupaya menjelaskan berbagai pertanyaan. Yang pertama, proses hidup dan adaptasi. Yang kedua, distribusi dan kelimpahan organisme. Yang ketiga, pergerakan atau perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup. Yang keempat, perkembangan suksetif ekosistem. Yang kelima, kelimpahan dan distribusi biodiversitas dan konteks lingkungan. Terdapat banyak aplikasi praktis ekologi dalam bidang biologi, konservasi, manajemen sumber daya alam atau pertanian, kehutanan, perikanan, perencanaan kota atau ekologi urban, kesehatan masyarakat, ekonomi, ilmu dasar dan terapan, dan menyediakan kerangka konseptual untuk menemani dan meneliti interaksi sosial manusia atau ekologi manusia. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi fokus pada kajian hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Beberapa aliran seperti Elton memiliki fokus pada studi empiris interaksi antara predator mangsa. Sementara aliran lainnya terfokus pada organisasi komunitas, pola distribusi, dan kelimpahan. Walaupun beberapa aliran yang pada awalnya bekerja pada bidang ekologi hewan, terutama di Amerika Serikat, berusaha menyusun model untuk ekologi tumbuhan, dan mulai tahun 1930-an ekologi hewan muncul sebagai bidang kajian yang terpisah. Walaupun demikian, dalam implementasinya mungkin tidak mungkin untuk memisahkan kedua bidang tersebut, sehingga sering kali terjadi saling tumpang tindih atau saling mempengaruhi di antara ahli ekologi tumbuhan dan ahli ekologi hewan. Usaha yang efektif untuk mengintegrasikan dalam perspektif ekologi muncul dari biologi akuatik
Contohnya yang hangat ditunjukkan oleh Carl Moebius pada abad ke-19. Moebius bekerja dengan tiram pesisir utara Jerman dan menjadi pionir studi limnologi di Francois Alphonse Forel di Swiss. Studi tersebut dilanjutkan pada awal abad 20 oleh beberapa ahli seperti August Tienemann di Jerman dan Einar Naumann di Swedia. Konsep tentang biogenesis suatu komunitas terintegrasi mencakup seluruh hidup yang saling berasosiasi dengan menempati suatu habitat atau suatu lingkungan dengan kondisi tertentu, telah diadopsi secara luas oleh ahli ekologi Jerman dan Rusia. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, salah satu perspektif terintegrasi juga muncul pada ilmu tanah sebagaimana Sergei Winogradsky yang bekerja pada bidang mikrobiologi tanah, dan juga pada studi tentang siklus biokimia seperti yang dilakukan oleh ahli kimia geokimia Rusia Vladimir Vernadsky yang mengenalkan konsep biosfer pada tahun 1914. Konsep integrasi yang paling luas memiliki peran sentral yang memadukan keseluruhan konsep dalam ilmu ekologi, ialah konsep ekosistem yang dikenal oleh ahli botani Inggris Arthur Tinsley tahun 1935, yang pada awalnya digunakan secara efektif dalam bidang akuatik. Tinsley adalah ahli ekologi tumbuhan ternama, pendiri British Ecological Society pada tahun 1913. Pionir peneliti pada survei vegetasi, pengkritik ide Clemens tentang komunitas klimaks, seorang ahli konservasi dan murid dari Sigmund Freud, yaitu Tinsley menunjukkan pengalaman pada permasalahan mengidentifikasi unit ekologis ideal dalam penelitian. Ia menyerahkan bahwa istilah ekosistem diterima tanpa memasukkan unsur-unsur misterius. Ia baru yang diterima secara penuh dalam paper yang diterbitkan pada tahun 1942 oleh ahli limnologi muda Amerika Raymond Lindemann dengan menggunakan konsep suksesi ekologi, piramida jumlah rantai makanan dari Elton, studi awal tentang aliran energi dalam sistem akuatik, catatan Clemens tentang komunitas klimaks stabil. Lindemann melacak aliran energi melalui trofik atau rantai makanan yang berada tingkatan. Ia melakukan kajian tentang tingkat trofik atau prosedur konsumer primer, konsumer sekunder. Pada kolam kecil di Minnesota sebagai cara dalam pemetaan struktur ekosistem dan untuk mendemonstrasikan kemajuan perkembangan ke arah stabilitas suatu keadaan keseimbangan. Perang Dunia II telah memberikan bukti dalam perkembangan ilmu ekologi ini.
Walaupun pada awalnya ini berkutat pada klasifikasi struktur komunitas, dinamika populasi, pola-pola distribusi yang berlanjut sampai tahun-tahun setelah selesai perang. Metodologi baru, praktik-praktik, dan skema konseptual ekologi sebagai ilmu dan profesi tubuh dengan ukuran, status, dan organisasi seperti sekarang. Pasca perang juga melahirkan konsep ekologi kuantitatif. Teknik matematis dikembangkan di Amerika Serikat, Eropa, di Uni Soviet selama periode di antara perang yang berkaitan dengan teknik-teknik yang lahir dari perang yang meliputi sistem informasi dan sibernetika atau sibernetik menghasilkan perkembangan ke arah permodelan matematis dan simulasi komputer untuk populasi, komunitas, dan ekosistem. Dekade setelah Perang Dunia Kedua juga mendorong para ahli untuk mengembangkan bidang konversi sumber daya alam, perlindungan hidup liar, dan pengawetan lingkungan alami. Suatu tren dimulai tahun 1960-an dengan kritisme sosial yang menjadi gerakan lingkungan secara internasional dengan menggunakan konsep dan teori ekologi. Bab 2. Lingkungan, hewan dan lingkungannya. Semua hewan adalah multiseluler dalam arti tubuhnya tersusun atas banyak sel. Dengan definisi ini, hewan berbeda dengan organisasi bersel satu atau organisasi uniseluler seperti bakteri atau bakteria, dan ganggang biru hijau atau cyanophyta. Yang keduanya dimasukkan dalam Rhyznum monera serta organisme uniseluler koloni yang aktif bergerak, yaitu protozoa atau Rectum protista. Organisasi multiseluler yang tidak hanya hewan saja, jamur atau Rhyznum fungsi dan tumbuhan Rhyznum platae. Juga organisme multiseluler. Perbedaan hewan dengan jamur dan tumbuhan terletak pada struktur sel-selnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplast, tidak memiliki vakuola pusat, tidak memiliki sentrosom dan lisom. Dalam tubuh hewan, sel terorganisasi secara kompleks, membentuk suatu struktur dan fungsi tertentu yang disebut jaringan. Misalnya jaringan epitel, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan tulang, jaringan otot, jaringan konektif. Khususnya pada porifera, sel-sel tubuhnya belum membentuk jaringan sejati. Beberapa jaringan membentuk struktur dan tugas tertentu yang disebut organ seperti mata, tangan, jantung, paru-paru, dan hati. Beberapa organ menyusun satu sistem untuk menjalankan kerja atau fisiologi tertentu. Misalnya, sistem pencernaan yang tersusun atas organ mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, hati yang menghasilkan empedu, sistem pernafasan, sistem peredaran, sistem koordinasi, sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sistem kerangka. Semua sel hewan bersifat eukariotik dalam arti inti sel diselubungi membran atau salut ini dan selnya tersusun
atas organel-organel yang kompleks. Ciri ini membedakan dengan organisme bersel satu yang masuk dalam rektum Monera. Sel hewan tersusun atas berbagai organel sel, antara lain aparat Golgi, mitokondria, ribosom, rektum endoplasma, lisom, dan sentrosom. DNA sel eukariotik berbentuk linier terorganisasi menjadi kromosom. Walaupun hewan adalah eukariota, tetapi tidak semua eukariota adalah hewan. Eukariota yang bukan hewan ialah tumbuhan, fungsi, dan protista. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dan lainnya dapat bereproduksi secara aseksual. Reproduksi adalah proses suatu organisme menghasilkan keturunan baru. Proses reproduksi seksual meliputi kombinasi materi genetik dari dua individu berjenis kelamin berbeda, jantan atau betina, atau beberapa hewan yang dihasilkan oleh satu individu saja atau hermafrodit. Reproduksi seksual bukan hanya terjadi pada hewan saja, tetapi juga pada tumbuhan, jamur, protista, bakteri yang juga dapat bereproduksi secara seksual. Beberapa jenis hewan juga bereproduksi secara aseksual, misalnya pembentukan tunas, kemudian lepas dari tubuh untuk membentuk individu baru pada karang, dan pembelahan tubuh pada planarium. Reproduksi seksual akan menghasilkan keturunan dengan kombinasi genetik yang bervariasi yang merupakan faktor penting dalam proses seleksi alam evolusi. Konsep habitat dan niche atau relung habitat. Habitat bahasa Latin untuk inhabitants atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies antara individu suatu spesies. Dalam habitat tersebut, makhluk hidup lain serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat. Organisme lainnya antara lain individu lain dari spesies yang sama atau populasi lain yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lain. Faktor abiotik suatu habitat meliputi makhluk atau benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia fisik, temperatur, kelembapan, kualitas udara, seperti aspek geometris, bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas lainnya. Terdapat istilah lain yaitu mikrohabitat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Mikrohabitat sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Sebagai contoh, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak menemukan habitat di hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Lingkungan mikro merupakan segala sesuatu di sekitar organisme, baik faktor kimia fisik maupun organisme lainnya di dalam habitatnya. Lebih jauh, istilah habitat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain: yang pertama, seleksi habitat; yang kedua, ketersediaan habitat; yang ketiga, kerusakan habitat; yang keempat, fragmentasi habitat.
Selain habitat, istilah lain juga sering disebut ialah niche atau relung ekologi. Istilah ini sering diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitatnya atau menunjukkan kedudukan pada parameter multidimensi atau peran dalam ekosistemnya. Sebagai contohnya, relung ekologi termal untuk spesies yang memiliki keterbatasan hidup pada suhu tertentu atau kedudukan suatu spesies sesuai dengan rantai makanan atau piramida makanan. Karena tidak ada organisme hidup secara absolut pada satu faktor tertentu, maka istilah rentang atau kisaran atau range lebih sering digunakan. Misalnya, hewan spesies A hidup pada rentang suhu 10 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua, adaptasi faktor dan pembatas. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi untuk keberlangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasi yang merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidupnya. Respon pertama organisasi terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis organisme. Pada hewan berdarah dingin atau poikiloton, penentuan atau peningkatan suhu udara akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolisme tubuhnya. Sebaliknya, pada hewan berdarah panas atau homeotern, penurunan suhu udara justru akan meningkatkan kelajuan metabolisme tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Kindig pada tahun 1969 mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu semu atau masking, letal atau lethal, berdarah atau direktif, pengontrolan atau controlling, dan deficient atau deficient. Yang ketiga, sumber daya bagi kehidupan hewan. Seluruh kebutuhan hidup atau sumber daya bagi hewan dipenuhi dari lingkungannya. Lingkungan ialah seluruh unsur dan faktor yang berada di luar tubuh hewan. Dalam konsep ekologi, kita mengenal istilah habitat, yaitu tempat tinggal makhluk hidup, area yang mendukung suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini karena habitat menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan organisme. Dalam mempengaruhi seluruh kebutuhannya, sumber daya yang sangat penting bagi organisme hewan disediakan oleh habitatnya, antara lain makanan, oksigen, tempat, dan air. 4. Adaptasi hewan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hewan akan beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungannya dengan cara memodifikasi atau morfolog atau termasuk anatomi, fisiologi tubuh maupun perilaku. Modifikasi ini akan merubah rentan atau kisaran faktor lingkungan yang berubah tersebut. Modifikasi ini bisa secara cepat atau lambat bergantung pada modifikasinya. Modifikasi morfolog jauh lebih dibandingkan dengan modifikasi fisiologi dan perilaku, bahkan dapat diproses melalui evolusi yang memerlukan waktu jutaan tahun. Yang pertama, adaptasi morfolog. Adaptasi morfologi ialah penyesuaian dari hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar atau morfolog luar dan bagian dalam atau morfolog dalam atau anatomi. Adaptasi ini muncul sebagai respon
evolusioner hewan untuk tetap mampu bertahan dan bereproduksi. Beberapa contoh adaptasi morfologi disajikan dalam bahasan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi alat gerak atau ekstremitas. Yang kedua, modifikasi bentuk dan pengukuran paruh burung. Yang ketiga, modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Yang keempat, modifikasi bentuk gigi. Yang kelima, memodifikasi struktur kaki pada burung. Yang keenam, corak warna kulit dan bulu atau rambut. Yang ketujuh, adaptasi morfologi terhadap kehidupan di luar secara baik. Yang ke-8, untuk adaptasi dengan kehidupannya di gurun. Yang ke-9, beruang kutub dan hewan-hewan di kutub lainnya yang memiliki warna kulit. Yang ke-10, belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang geli dengan sisik yang sangat halus. Yang ke-11, ular kepala dua atau Cylindropus melanotus. B. Adaptasi fisiologi. Memodifikasi fisiologi diperlukan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Memodifikasi fisiologi ini lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan adaptasi morfologi. Beberapa contoh adaptasi morfologi disajikan pada bahasan berikut ini. Yang pertama, perubahan kadar sel darah memerah. Yang kedua, secara fisiologi. Yang ketiga, hewan-hewan penghisap darah seperti lintah. Yang keempat, pada primata dengan sistem sosial. Yang kelima, ikan mujair yang hidup di perairan gelap. Adaptasi perilaku. Bentuk adaptasi yang ketiga ini ialah perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera, jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Bab 3, konsep ekosistem. Terdapat banyak definisi tentang ekosistem. Salah satu definisi ekosistem adalah sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau faktor biotik pada suatu area bersama-sama dengan faktor kimia fisik. Istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930 oleh Roy Clapham untuk menjelaskan komponen fisik dan biologis suatu lingkungan yang saling berhubungan satu sama lain. Ahli ekologi Inggris Arthur Tunsley berikut memperbaiki definisi ekosistem sebagai interaktif antara biosinesis atau kumpulan makhluk hidup, biotip atau lingkungan di mana mereka hidup. Konsep sentral ekosistem ialah ide bahwa organisme menggunakan secara terus-menerus elemen lain di dalam lingkungannya tempat mereka hidup. Ekosistem terdapat kaji melalui berbagai sudut dan mendeskripsikan setiap situasi yang meliputi hubungan antara organisme dan lingkungannya. Cabang ekologi berkenaan dengan hal-hal berikut dikenal sebagai ekologi sistem. Yang pertama, aliran energi dan ekosistem. Ekosistem mempertahankan keseimbangan melalui siklus energi dan nutrien atau materi yang didapatkan dari sumber eksternal. Yang kedua, siklus biokimia dan ekosistem. Air dan bahan-bahan kimia lainnya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu organisme ke organisme lain, dan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, membentuk suatu siklus yang kadang-kadang tidak sederhana bersama-sama dengan energi yang menyertai dalam suatu ekosistem. Sekitar 10 jenis nutrien utama dan 6 nutrien
traits dibutuhkan oleh seluruh hewan dan tumbuhan, sementara lainnya memainkan peranan penting sebagai spesies tertentu. Yang ketiga, regulasi ekosistem. Satu pernyataan kunci untuk ahli ekologi yang mempelajari pertumbuhan dan produktivitas ekosistem. Beberapa nutrien digunakan dalam rasio tertentu. Sebagai contoh, rasio nitrogen terhadap fosfor dan jaringan organik algae sekitar 16 bagi 1, sehingga jika konsentrasi nitrogen yang tersedia lebih besar daripada 16 kali konsentrasi fosfor, kemudian fosfor akan menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan. 4. Perubahan ekosistem secara alami. Hubungan antar spesies merupakan proses yang dinamis yang pada akhirnya menentukan ekosistemnya. Proses perubahan komunitas secara alami dari waktu ke waktu atau tahun atau abad jutaan tahun disebut suksesi. Pola suksesi umum meliputi kolonasi pertumbuhan pada akhirnya secara suksetif diikuti munculnya komunitas lainnya hingga mencapai klimaksnya. Hingga kemudian sebelumnya suksesi ekologi diamati melalui perubahan struktur komunitasnya sepanjang waktu, walaupun sebenarnya faktor kimia, fisik, lingkungan tidak mungkin dipisahkan. Spesies atau organisme yang pertama menginvasi atau mengkolonisasi daerah kosong biasa disebut sebagai organisasi pionir. Karakteristik organisasi pionir ialah kemampuan dalam menggunakan sumber daya yang sangat ekstrim serta unsur hara yang sangat miskin, hampir nol. 4. Populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup pada regio yang sama pada saat tertentu. Populasi sebagaimana organisme tunggal memiliki ciri atau atribut yang unik seperti laju pertumbuhan, struktur umur, rasio jenis kelamin, dan laju mortalitas. Populasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan imigrasi atau dispersal individu di antara populasi yang terpisah. Jika sumber daya yang diperlukan organisme cukup melimpah dan kondisi lingkungan sesuai, populasi dapat meningkatkan secara cepat. Kemampuan populasi untuk meningkatkan secara maksimum pada kondisi optimal disebut potensial biotik. Populasi kadang-kadang dikelompokkan berdasarkan karakteristik pertumbuhannya. Spesies yang meningkat jumlahnya sampai mencapai daya dukung sesuai dengan lingkungannya dan kemudian berhenti sesuai dengan spesies terseleksi. Spesies yang tumbuh secara cepat sering secara eksponensial sesuai dengan kondisi lingkungannya disebut sebagai seleksi. Spesies terseleksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pematangan lambat, usia lebih muda sedikit dan lebih besar, masa hidup lebih panjang, perawatan oleh induk lebih banyak, kompetensi terhadap sumber daya lebih intensif. Karakteristik spesies terseleksi atau pematangan: pendewasaan cepat, umur muda banyak dan lebih kecil, masa hidup lebih pendek, kurang perawatan oleh induk, kurang kompetensi terhadap sumber daya.
Populasi biasanya dibahas dengan mendeskripsikan parameter atau atribut populasi yang meliputi ukuran populasi, kepadatan, densitas populasi, pola sebaran individu, serta pertumbuhan populasi. Yang pertama, ukuran populasi. Ukuran populasi atau population size adalah jumlah suatu spesies yang menempati lokasi tertentu pada waktu tertentu. Yang kedua, kepadatan populasi. Kepadatan populasi atau densitas adalah rata-rata jumlah individu suatu populasi pada setiap unit area atau volume. Yang ketiga, struktur populasi. Individu-individu di dalam suatu populasi dapat dikelompokkan berdasarkan atribut tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Yang keempat, sebaran individu. Densitas populasi yang menunjukkan rata-rata jumlah individu suatu populasi per unit atau area volume, tidak menggambarkan sebaran atau distribusi individu di dalamnya, apakah merata atau tidak merata atau berkelompok. 5. Dinamika populasi. Populasi selalu berubah dari waktu ke waktu, baik dalam ukurannya maupun dalam komposisi individunya. Populasi hewan yang tidak terganggu yang hidup pada suatu lingkungan yang tidak terganggu biasanya berada pada suatu level titik keseimbangan ukuran populasi walaupun komposisi individunya berubah-ubah, proses kelahiran, kematian, dan migrasi. Bab 5. Komunitas. Di dalam alam terdapat banyak interaksi dan hubungan yang kompleks di antara hewan dan lingkungannya. Hewan hidup membentuk kelompok dengan sistem hierarki yang kompleks, dari individu, populasi, komunitas, sampai ekosistem. Hubungan antar individu maupun antar populasi tidaklah statis, tetapi sangat dinamis yang menyangkut aliran materi dan energi. Aliran energi dari suatu organisme ke organisme lainnya dapat digambarkan dalam piramida atau rantai makanan yang secara kompleks membentuk jaring-jaring makanan. Komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, deskripsi menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya, atau komunitas gurun, komunitas kolam, komunitas hutan meranggas. Karakteristik level komunitas mencakup: yang pertama, diversitas atau jumlah spesies di dalam komunitas. Kedua, kelimpahan relatif suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies dalam komunitas. Yang ketiga, stabilitas, ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Contoh hubungan dalam komunitas meliputi kompetensi untuk sumber daya makanan, habitat, peneluran, atau sumber daya lainnya, parasitisme, dan herbivori. Yang pertama, hubungan netral. Dalam ekosistem tidak mungkin ada hubungan netral 100% di antara individu maupun antar spesies. Yang kedua, hubungan simbiosis. Memang istilah simbiosis seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Simbiosis harusnya diterapkan pada organisme-organisme yang sangat erat hubungannya, bahkan keduanya adalah salah satu yang tidak bisa hidup jika dipisahkan. A. Mutualisme, satu hubungan antara kerbau, burung, dan burung jalak. Yang kedua, anemon laut atau cindria dan ikan badut atau amphirion. Yang ketiga, buaya, burung plover. Yang keempat, komodo. B. Komensalisme,
hubungan antara sapi dan burung kutut. Yang kedua, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Yang ketiga, hubungan antara bulu babi dan ikan gobi. C. Parasitisme. D. Amensalisme. D. Predasi. 1. Menghindari deteksi oleh predator. A. Berada di luar jarak pandang. B. Kamuflase atau kamuflase. 2. Menghindari serangan predator. 3. Mengagetkan predator. 4. Signal untuk menghalangi atau menghindari pengejaran. 4. Pura-pura mati. 5. Pengalihan. 6. Memikiri. 7. Struktur pertahanan. Mengamankan populasi. 8. Menyerang balik. 9. Melarikan diri. 3. Kompetisi intraspesies. Kompetisi interspesies. Bab 6. Perilaku. Dalam kehidupannya, hewan menunjukkan aktivitas yang dapat diamati sebagai gerak-gerik atau aktivitas motorik tubuh. Aktivitas hewan ini ditunjukkan selama hidupnya, yang meliputi perpindahan makan, menangkap mangsa, menghindari pemangsa, perilaku sosial, dan sebagainya. Hewan mengirimkan signal atau tanda sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsang stimulus terhadap perilaku pertahanan, membuat pilihan, dan berinteraksi satu sama lain. Mengapa hewan berperilaku? Pertanyaan ini penting dikemukakan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh, karena hal ini merupakan landasan pengembangan ilmu ahli dalam dan ahli filsafat mengamati perilaku hewan selama berabad-abad. Mulai abad ke-20 terdapat perkembangan yang signifikan dalam memahami perilaku hewan. Salah satu pendekatan dalam penelitian perilaku hewan ialah psikologi perbandingan. Seorang ahli etologi dan ornitologi Belanda, Nicolaas Tinbergen, seperti dikemukakan sebelumnya, pada tahun 1973 meraih hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran bersama dengan Konrad Lorenz dan Karl von Fritsch untuk aktivitas pada perilaku hewan. Tinbergen, dikenal sebagai bapak perilaku hewan, telah meletakkan dasar-dasar yang pengembangan etologi dengan 4 pertanyaan. Pertama, pertanyaan bagaimana, proximate atau mencakup. Yang kedua, pertanyaan mengapa, ultimate yang mencakup. 1. Fungsi perilaku. Perilaku merupakan tanggapan atau respon hewan terhadap rangsangan atau stimulus dalam bentuk aktivitas motorik. Rangsangan dibedakan menjadi 2, yaitu rangsangan luar atau eksternal, rangsangan dalam atau internal. 2. Evolusi perilaku. Evolusi atau filogeni adalah perubahan secara bertahap pada karakter organisme, morfologi, anatomi, fisiologi, genetik, bahkan perilaku, yang berlangsung dalam waktu yang lama. 3. Mekanisme perilaku. Perilaku merupakan tanggapan hewan melalui gerakan monitorik terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dalam tubuh hewan. Perkembangan perilaku. Perilaku pada hewan tidaklah muncul tiba-tiba sebagaimana yang dapat disaksikan pada saat perilaku mengalami perubahan baik mengikuti proses evolusi spesies maupun perkembangan menurut umur atau tahap pertumbuhan tubuh hewan. Macam-macam perilaku. 1. Ekologi perilaku. 2. Seleksi habitat. 3. Perilaku mencari makan. 4. Spesies dan generalis. 5. Perilaku sosial. 6. Sosiobiologi.
6. Studi perilaku. Penelitian perilaku hewan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dipisahkan menjadi bidang etologi hewan, perilaku hewan, psikologi komparatif, dan ekologi perilaku. Bab 7. Metodologi penelitian ekologi hewan. Metode dalam penelitian ekologi hewan sangatlah luas, sehingga dalam buku ini hanya akan disajikan beberapa konsep saja, yaitu teknik sampling. Sebelum membicarakan beberapa metode ekologi hewan, sebaiknya dikenal beberapa istilah. Yang pertama, hukum lau. Yang kedua, prinsip. Ketiga, teori. 4, hipotesis. 5, model. 6, eksperimen. 7, fakta. Tipe sampling. Biasanya tipe sampling dibedakan menjadi 3, yaitu acak, sistematis, dan bertingkat. Walaupun kadang-kadang tipe keempat, yaitu sampling purposive, ukuran sampel. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan sampling ialah beberapa ukuran sampelnya. Pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data untuk setiap penelitian ekologi, hal yang sangat penting dipertimbangkan ialah ketepatan atau precision dan keakuratan atau accuracy data. Analisis data. Penelitian ekologi dapat menghasilkan data yang kualitatif, misalnya data kategori padat dan jarang. Demikian hasil presentasi saya disampaikan. Terima kasih.